Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Sona Lumbantorwan, berikut catatan redaksi. Perampok toko emas Sinar Gemilang berhasil diringkus. Satuan Reskrim Polresta Jambi berhasil membekuk 4 orang tersangka perampokan toko emas. Keempat pelaku tersebut dibekuk polisi di kediamannya. Empat orang tersangka perampokan toko emas yakni HS, NR, IW, RS harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Atas aksi perampokan toko emas Sinar Gemilang kawasan Kenali, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, keempat tersangka dibekuk Satuan Reskrim Polresta Jambi di kediamannya masing-masing. Dari hasil penangkapan disita barang bukti berupa 1 unit jaket hoodie, 1 helm, 1 unit genset, dan sepasang sepatu serta 5 unit sepeda motor. Sebelumnya pada 6 Juli 2020, keempat pelaku melancarkan aksinya saat tengah hari. Keempat pelaku melancarkan aksinya dengan menodongkan senjata api rakitan. 2 pelaku bertindak memantau situasi dan 2 pelaku lainnya masuk ke dalam toko emas. Dijelaskan oleh Kapolresta Jambi Kombes Pol Dover Christian, pelaku menjual emas seberat 2,5 kg tersebut kepada penadah SF dan MS yang tinggal di Lubuk Linggau. Penadah pun ikut ditetapkan sebagai tersangka. Tempat kejadian perkara dan waktunya pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 12.15 WIB. Ini orang lagi sholat Jumat ini. Bertempat di toko emas Sinar Gemilang yang beralamat di Jalan Ismail Malik, Pasar Villa, Kenali. Dalam aksinya, ya ini mengenakan masker ya dan helm. 2 pelaku masuk ke toko emas dengan menodongkan senjata api dan menembakkan senjata api sebanyak lebih dari 4 kali. Kemudian mengambil perhiasan emas yang ada di etalase, sedangkan yang 2 pelaku lainnya berjaga di depan toko emas. Setelah mengambil seluruh emas yang ada, para pelaku melarikan diri. Kerugian perhiasan emas diperkirakan dengan berat total 2,5 kg yang ditaksir seharga sekitar 2 miliar rupiah. Ketahui bahwa emas tersebut telah dijual. Selanjutnya personil Satreskrim Polresta Jambi melakukan pengembangan. Kita kenakan pasal 365 ayat 2, kedua KUH pidana, junto pasal 56, 21E dan 2E KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun. Kemudian terhadap saudara SF dan MS kita kenakan pasal 480 dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 365 ayat 2 kedua KUHP Junto, pasal 56 ayat 1E dan 2E dengan ancaman pidana 12 tahun. Sedangkan untuk penadah dikenakan pasal 480 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Aksi perampokan nekat kembali terjadi di Kota Jambi pada 6 Juli 2020. 4 orang pria dengan menggunakan senjata api merampok toko emas di Pasar Villa Kenali. Kawanan perampok sempat melepaskan sekira 10 tembakan dan serpihan pelurunya mengenai 2 orang warga. Pelaku berhasil mengambil emas sekira 2 kg lebih yang diperkirakan bernilai 2 miliar rupiah. Nah, laporan perampokan. Bawa sempiran. Kantor kami tutup. Begitulah detik-detik saat kawanan perampok datang menjarah toko emas Sinar Gemilang
memasuki pasar Villa Kenali, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Aksi berlangsung pada Senin 6 Juli sekira pukul 12.15 siang saat suasana pasar tengah sepi. 4 orang pria tersebut dengan menggunakan 2 sepeda motor. Sembari menenteng senjata api jenis pistol, pelaku sempat melepaskan tembakan hingga kurang lebih 10 kali. Menurut warga yang menjadi saksi mata, keempat pria tersebut seluruhnya menggunakan senjata api. Mereka mengeluarkan beberapa tembakan ke atas untuk menakut-nakuti warga dan pemilik toko emas. Kemudian 2 orang pelaku masuk ke toko emas dan menguras seluruh isi toko emas. Sementara 2 pelaku lainnya berjaga-jaga di luar toko emas. Warga mengaku tidak berani menghalangi aksi perampokan tersebut karena pelaku membawa senjata api. Warga serta pemilik toko terlihat hanya bisa diam hingga perampok tersebut kabur. Langsung nengok lah orang nyalin emas. Berarti yang ngambil 1 orang? Iya. Berapa tembakan? Katanya ada tembakan tadi. Pada salah 8 kali. 8 kali ya? Jadi nembaknya brutal gitu ya? Iya. Ada yang kena? Ada yang kena? Oh, tidak. Alhamdulillah tidak ada. Ada berapa orang, Pak? 4 orang. Ada pas kejadian? Iya. Berdua motor ya? Mobil atau Iya. motor, Pak? Motor. Abang lihat larinya kemana? Ke Dua arah orang. sana apa kemana larinya? Mereka larinya kemana? Sana ya? Ke sana. Iya. Jalan lintas. Situasi lagi sepi apa ramai tadi Pak? Sedang sepi, Pak. Sekitar jam berapa ya? Jam 12. Ya. Orangnya besar-besar tinggi ya bang? Pelakunya tuh. Sedang lah. Sedang kayak apa? Iya. Badannya besar. Enggak juga. Atas penembakan tersebut, seorang warga bernama Yogi dan anaknya yang berusia 11 tahun terkena serpihan tembakan. Yogi sang ayah yang merupakan pedagang buah-buahan terkena serpihan peluru di bagian pelipis mata. Sedangkan anaknya yang masih berusia 11 tahun terkena serpihan tembak di bagian mata kaki. Kedua korban telah dirawat di puskesmas. Dari tribun, karena saya kan Iya. makan. Gua tuh sama-sama bang, abang duduk lagi makan tuh apa sama anak, apa sama istri. Keluarga. Bang, untuk luka kita sendiri udah ditangani di mana tadi, Bang? Luka tembak tuh, Bang. Udah bakal puskesmas Malang tadi. Puskesmas, Bang. Itu pas abang lagi makan tiba-tiba ada suara tembakan, Bang ya? Iya. Refleks langsung keluar, nengok anak, Bang ya? Langsung ribut. Ribut ya? Iya, nggak ada ribut ya. Berarti anak di luar rumah bang ya? Untung ya Pak, aku udah ditembak. Jadi waktu itu langsung ditodong gini. Iya, aku mah lawan Masya kan. Allah. Oh, aku makannya aku masih dilindungi. Aku refleks pas lagi makan yang enak. Ditanya istri gimana yang enak. Aku gini, clear. Aku langsung tek kok kakiku ngapa tak ada mau berdarah, aku tek tak. Enggak peduli kok Bang Pistol. Pak ribut itu, cuman dia udah mau ngomong. Dia mundur lari sana, mas tak kejar. Oh, abang masih sempat ngejar ya? Maki-maki Pak. Aku tanganku dipegang gini, orang rumah ya sudah ngalah. Nah, sadarku begitu di situ dia bagi-bagi peluru, gua udah ngerampok. Aku langsung anakku tak aman lah. Aku kira polisi ngejar penjahat pertama tuh. Makanya aku anjing mau basen nembak wae kan. Aku kira Pak teriak Pak. Penjahat. Perampok. Sementara M. John selaku pemilik toko emas mengatakan kejadian tersebut berlangsung secara tiba-tiba. Keempat pelaku seketika masuk ke dalam toko dan menodongkan senjata api. Kawanan perampok ini berhasil membawa kabur perhiasan seberat 2 kg emas senilai 2 miliar rupiah. Secara tiba-tiba aja ya kan, kita lagi duduk di meja, langsung dia masuk, langsung menodongkan senjata api. 17 kita 4 orang pakai senjata api semua. Nembaknya ke mana tuh? Nembaknya arah ke atas, yang di luar nembak juga kan, tapi kita tidak ada melihat dia lagi, kita tidak boleh bergerak sama dia kan. Berapa kerugian Anda kira-kira? Kalau kerugian ya kita 2 kiloan. 2 kilo emas. Ya. Berapa uang kira-kira? Uangnya hampir 2 M. Sempat dekat tadi. Ada penerangan dapat enggak? Ada, cuman kita disuruhnya ditekan suruh duduk. Pakai senjata. Iya. Di bagian mana, Bang? Cuman ngadang baru. Oh, di dada ya senjatanya ya. Ada ngadang. Langsung dia masuk ngemas perhiasan dalam lemari. Di etalase aja. Iya, langsung dikemasnya langsung. Langsung kemasnya. Pelaku ada berapa orang? Nah, Pelakunya ada berapa orang? pelakunya kita 4 orangan yang nampak sama kita, kata orang ada yang lebih kan. Memang kalau kita nampak 4 orangan. Masker berapa kali tembakan masker
Udah berapa kali tembakan tadi? Ya kurang lebih di dalam mungkin hampir 10-an. Di dalam toko Di dalam lokasi. Ada pakai masker atau pakai apa? Pakai masker semua, pakai helm. Jadi yang masuk ngambil itu 2 orang ya? 2 orang posisi dalam, yang di posisi di luar 1. Jajaran Polresta Jambi berhasil meringkus 4 orang tersangka perampok emas. Jajaran Reskrim Polresta Jambi juga menetapkan tersangka P dalam daftar pencarian orang. Peristiwa perampokan emas yang merugikan hingga 2 miliar rupiah belumlah selesai. Pasalnya otak pelaku perampokan sadis bersenjata api pada 6 Juli 2020 lalu masih diburu oleh pihak kepolisian. Otak pelaku tersebut diduga memfasilitasi senjata api masih diburu oleh pihak kepolisian. Dijelaskan oleh Kapolresta Jambi Kombes Pol Dover Christian, pria berinisial P diduga sebagai otak pelaku kejahatan tersebut. Dirinya berharap kepada tersangka P untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Warga yang memiliki informasi terkait keberadaan tersangka P diimbau untuk memberi laporan kepada pihak Polresta Jambi. Diduga eksekutor sekaligus yang merencanakan dan menyediakan senpi. Kalau dari yang kita lihat dari video masih rakitan, senjata rakitan. Tapi tetap kita masih dalami. Berapa unit senpinya? Ada 4 unit kalau dilihat dari masing-masing orang pegang. Mas dijual kemana? Di daerah Lubuk Linggau. Dijual di perketeng atau di sekaligus 2 kilo itu? Itu sekaligus. Ya. Untuk nyasar Pak Kapolres, apakah itu memang benar dari tersangka ini? Ya kena anak-anak yang putus matanya itu? Iya, kalau dilihat dari itu rekoset dari senjata yang ditembakkan. Ketika saat itu juga, saat didengar bunyi tembakan itu dan pemeriksaan para saksi menyatakan saat ada bunyi tembakan ada yang luka. Dimungkinkan dari senjata tersebut. Pak, saat penangkapan ada perlawanan Pak? Ya, Pada saat penangkapan ada perlawanan? saat penangkapan ada perlawanan. Lagi pula yang bersangkutan kan melakukan aksinya dengan membawa senpi. Di saat kita lakukan penangkapan, yang bersangkutan melakukan perlawanan dan juga akan melarikan diri. Kita masih dalami. Nanti kalau kita sampaikan nanti kan masih ada yang kita kejar. Dan selanjutnya tetap kita mencari satu TSK yang belum kita dapat. Kita himbau agar yang bersangkutan menyerahkan diri. Kalau tidak sampai kapanpun akan kita cari sampai dapat. Pelaku perampokan emas di toko emas Sinar Gemilang Kendali ternyata sudah berulang kali beraksi. Diketahui 1 orang tersangka pernah ditetapkan DPO oleh Polda Riau. Para pelaku perampokan di toko emas Sinar Gemilang Kota Jambi dengan jumlah 4 orang diduga telah berulang kali melancarkan aksinya. Hal ini dinilai pihak kepolisian karena salah seorang tersangka yaitu RS merupakan DPO dari Polda Riau. RS ditetapkan DPO oleh Polda Riau dengan kasus perampokan. 4 pelaku tersebut diduga merupakan spesialis perampokan. Terlebih lagi pelaku tersebut menggunakan senjata api dalam melancarkan aksinya. Kapolresta Jambi Kombes Pol Dover Christian mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut guna pengembangan kasus lebih lanjut. Untuk ini Pak, tersangka ini sudah pertama kali beraksi atau sebelumnya sudah sering beraksi? Ada dari yang DPO Riau juga. Kasus yang serupa, pembobolan emas juga? Sama. Kasusnya sama. Dalam pembagian senjata api itu pernah memakan korban. Berapa korban ini? Kita masih dalami lagi. Jadi sementara digunakan hanya untuk ditembakkan di waktu perampokan toko emas saja. Kemudian pelaku sebanyak 4 orang dalam aksinya ya ini mengenakan masker ya dan helm. 2 pelaku masuk ke toko emas dengan menodongkan senjata api dan menembakkan senjata api
sebanyak lebih dari 4 kali. Kemudian mengambil perhiasan emas yang ada di etalase, sedangkan yang 2 pelaku lainnya berjaga di depan toko emas. Setelah mengambil seluruh emas yang ada, para pelaku melarikan diri. Pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP usai kejadian perampokan. Namun sayangnya, pemilik toko emas diketahui tidak memiliki CCTV aktif. CCTV pihak toko diketahui rusak dan tidak berfungsi. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri. Sampai berjumpa lagi. Jajaran kepolisian Satreskrim Polresta Jambi dan Polsek Kota Baru langsung melakukan olah kejadian perkara di toko emas Sinar Gemilang Pasar Villa Kenali. Olah TKP ini melibatkan tim Inafis Polda Jambi. Polisi telah memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Sayangnya toko emas tersebut tidak memiliki CCTV aktif. CCTV milik toko emas telah rusak dan tidak bisa digunakan. Namun pihak kepolisian dikabarkan mengambil rekaman CCTV di beberapa lokasi yang berada di sekitar toko emas. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Suhardi membenarkan kawanan perampok tersebut menggunakan senjata api rakitan. Polisi telah mengambil beberapa keterangan saksi. Polisi juga mengambil beberapa barang bukti, diantaranya beberapa butir serpihan peluru yang digunakan pelaku. Ya. Pelakunya dugaan berapa Bang? Ini kita masih meriksa saksi. Nanti dari keterangan saksi saja baru kita ini. Menggunakan senjata api Bang Samprati? Menggunakan senjata api Samprati Bang? Dari di TKP kita menemukan ada selongsong peluru, kemungkinan menggunakan senjata.